saya udah dapet 4. Tapi ini gak semuanya bisa dijadiin permainan teman-teman. Nah, di sini kita tinggal gepruk teman-teman pakai palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku. Sekarang saya lagi ada di atas jembatan, di tengah-tengah antara persawahan sama perkebunan teman-teman. Nah, kemarin kita udah banyak main di air, mulai dari ngeser, mancing, dan juga mancing belut teman-teman. Sekarang saya udah bosen mainnya di air terus. Sekarang saya mau coba main ke perkebunan teman-teman. Tapi saya nggak tahu mau nyari apa. Kita lanjut aja dulu ke kebun. Kali aja kita menemukan sesuatu yang menarik teman-teman. Yuk ikuti terus. Nah, teman-teman, saya menemukan pohon karet. Ini milik petani sekitar sini, teman-teman. Nah, ini karetnya. Aduh, anjir, teh. Lagoy teh. Kayak cucuk. Nah, ini karetnya udah ini ya, udah di apa namanya? Udah disadap sama petani sini. Coba lihat sini. Deketin. Nah, ini nih. Waktu saya kecil, saya sering bikin bola, teman-teman. Caranya cukup seperti ini. Kita ambil, kita ambil bagian yang ini, terus harusnya banyak teman-teman, tapi ini dikit. Saya praktekin. Nah, ini tinggal digulung seperti ini, gulung-gulung terus sampai gede, sampai sebesar kepalan tangan. Nah, biasanya bisa dijadiin bola buat main apa ya, kasti teman-teman. Nah, ini karena karetnya kurang, jadi ini contohnya. Tapi kalau terus kita nyari sampai sana, ini bisa gede teman-teman, bisa dipakai buat main anak-anak sih biasanya. Wah, lanjut. Oke teman-teman, saya belum menemukan apa-apa. Tadi baru menemukan karet aja. Dulu pas waktu saya kecil di sini banyak sekali pohon salak teman-teman. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada bekas-bekasnya. Tapi di sini ada pohon manggis. Ada berapa pohon? Ada 2 pohon manggis. Tapi lagi nggak ada buahnya teman-teman. Kayaknya kita harus explore lebih jauh lagi. Yuk. Oke teman-teman, saya menemukan pohon muncang atau pohon kemiri. Coba lihat. Nah, kita mending cari kemiri aja teman-teman. Kita ada permainan masa kecil pakai buah kemiri. Yuk kita cari. Kita mulai cari, biasanya ada di bawah. Kalau nggak kelihatan biasanya ketutupan sama sampah-sampah teman-teman. Kita mulai cari. Nah, dapat 1.
lagi yang masih utuh. Ini bedanya kayak gini. Nah, teman-teman, saya menemukan lagi ada 2. Saya udah dapet 4. Tapi ini gak semuanya bisa dijadiin permainan, teman-teman. Kita cari lagi. Nah, saya dapat 1 lagi. Kelima. Kayaknya kita cari 1 lagi juga udah cukup, teman-teman. Biasanya di balik sampah. Nah, dapat 1 lagi. Jadi totalnya ada berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya di sini jarang yang ngambil ya. Kelihatan tuh kemirinya udah pada putih. Ini tanda kalau kemirinya itu udah lama jatuh dari pohonnya. Yuk kita review dulu. Tadi kita udah dapet 5 dan juga saya dapat lagi 1 lagi tadi di jalan, nggak masuk kamera ya. Kita mau review dulu, teman-teman. Nah, coba bisa dekat. Si kemiri ini ada 2 jenis, teman-teman. Kalau kata orang Sunda ada jalu sama bikang. Nah, cara ngebedainnya, ini saya nggak dapat yang bikangnya ya. Nah, ini kalau yang satu kayak gini, ini disebutnya jalu, teman-teman, atau cowoknya gitu. Kalau misalnya si dalamnya itu ada dua kemiri, nah itu disebutnya bikang atau cewek, teman-teman. Nah, kita buka yang ini. Nah, dalamnya kayak gini. Kulitnya ada 2, teman-teman. Ini 1. Ini satunya lagi kayak gini. Nah, ini dia muncang atau kemiri jalu, teman-teman, atau cowok. Nah, kita bandingin sama yang bikang ya. Yang bikang itu bedanya, nah kayak gini, teman-teman. Jadi si kemiri itu ada 2 baliknya ya. Ada sebelah sini sama sebelah sini. Nah, ini disebutnya ini punggungnya. Nah, ini perutnya. Nah, bedanya bikang sama jalu itu kalau dari punggungnya sama, teman-teman. Nah, kayak gini. Ini punggungnya ada kayak uratnya. Nah, bedanya itu ada di bagian perutnya. Kalau misalnya yang jalu ini lebih lebih bulat. Nah, ini lebih bulat. Nah, ini yang bikang itu lebih lebih ramping. Kayak kempes gitu. Nah, kelihatan kan bedanya? Tuh. Ini lebih gemuk, ini jalu, ini bikang, ini lebih ramping. Ini juga. Nah, ini jalu. Ini punggungnya, ini perutnya sama. Kalau bikang itu, nah ini kayak gini. Nggak bulat ya, teman-teman. Oke. Nah, yang dijadiin permainan itu biasanya yang jalu, teman-teman. Yang jadi permainan itu yang jalu, yang mana caranya itu nanti diaduk di digepet pakai bambu ini, teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Bisa lebih dekat biar lebih jelas. Nah, caranya tuh kayak gini, teman-teman. Ini kan yang jalu. Nah, bagian punggungnya ini diletakkan di sebelah bawah. Jadi yang diadu itu bagian perutnya, teman-teman. Mana tadi mau jalu? Nah, ini ya. Ini jalu, ini punggungnya. Nah, ini perutnya. Adunya itu perut sama perut. Nah, jadi kayak gini. Terus ini tinggal ditekan. Tapi harus 2 orang, teman-teman. Kayaknya saya harus main sama kameramen saya, teman-teman. Yuk, kameranya simpen dulu aja, kita main.
Oke teman-teman, kita mulai ngadu muncangnya. Yang tadi mana? Nah ini. Nah ini ya, jalu. Yang ini juga sama. Kita tempatin satu di bawah, satu di atas teman-teman. Yang diadu itu seperti yang tadi saya bilang, perutnya teman-teman. Kita cari bagian perutnya. Nah seperti ini. Kurang ada. Nah, seperti perut sama perut yang giniin. Lalu kita pakai bantuan kaki. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi posisinya perut sama perut, di sini punggung di atas, ini punggung yang bawah. Nah, di sini kita tinggal gepruk teman-teman pakai palu. Kita lihat siapa yang menang. 1, 2, 3. Anjir, habis muncangna. Kayaknya kuat teman-teman. Nani? Omae wa mou shindeiru. Lihat teman-teman. Kemiri saya menang. Jadi yang kalah itu yang hancur teman-teman. Kemiri kameramen saya hancur. Jadi dia kalah. Oke teman-teman, kita lanjut permainan yang kedua. Setelah tadi kemiri saya menang, kameramen saya kemirinya kalah. Tapi saya di sini kehabisan kemiri yang jantan teman-teman. Jadi terpaksa kita adu aja yang ada. Jadi betina sama betina, bikang sama bikang ya. Sebenarnya ini biasanya ini nggak diadu ya teman-teman kalau misalnya bikang. Tapi karena kita nggak ada kemiri lagi, nggak apa-apa, kita terpaksa pakai yang ini. Yuk kita coba. Posisinya masih sama ya, posisinya masih punggungnya di bagian bawah, yang diadu itu masih perut sama perut. Tempatin posisinya sebagus mungkin teman-teman, pas mungkin. Nah, di sini kita tinggal hajar teman-teman pakai palu. Anjir, kuat, anjir. Kalah teman-teman yang atas. Kayaknya ini kuat teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya si kemirinya udah lama, warnanya itu berubah jadi putih kayak gini teman-teman. Kalau orang sini biasanya nyebutnya ngabatu, jadi berubah kayak batu. Nah, semakin lama semakin putih, biasanya kemirinya semakin kuat teman-teman. Biasanya juga orang-orang sini ada yang direndam pakai apa ya, pakai air nira, ada yang dikubur beberapa minggu, ada juga yang pakai cuka dan sebagainya. Mereka percaya bahwa kemiri itu di kayak gituin tuh bisa lebih kuat teman-teman. Tapi tetap aja biasanya kekuatan kemiri itu gimana keberuntungan. Oke, kita masih ada kemiri. Kita lanjut yang ketiga. Oke. Ini yang ketiga. Kita gepruk lagi. Jos, anjir. Kayaknya kemiri yang betina lebih kuat, teman-teman. Wih. Kuat bahkan teman jamak. Oke, kita pindahin. Ini agak ribet ya teman-teman, soalnya Lord Rohman nggak ada di sini, jadi terpaksa saya main sama kameramen. Dan kameranya itu terpaksa disimpan teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya pengambilan gambarnya kurang bagus. Kita coba lagi. Nah, kayaknya ini kemirinya kuat teman-teman. Ini gak tahu udah berapa bulan berada di tanah, gak ada yang ngambil. Seperti yang saya bilang tadi, warnanya jadi putih dan ini jadi kuat. Tapi sayangnya ini bikang teman-teman. Jadi kalau misalnya diadu sama orang lain ini nggak laku. Tapi nggak apa-apa, kita seru-seruan aja ya di sini. Kita masih ada
2 kemiri lagi kita habisin teman-teman. Oh iya, saya juga mau ngasih tahu, biasanya dulu pas saya masih kecil, biar si kemirinya menarik, jadi glowing. Nah, yang pecahan-pecahan yang kalah gini digosok-gosok teman-teman. Karena kan kemiri itu ada minyaknya, jadi otomatis kalau misalnya digosok kayak gini, nah, si kemirinya itu kayak pakai skincare teman-teman. Jadi skincare kemiri, pakai kemiri lagi, nah biasanya jadi glowing. Oh lihat, di glowing karena ada minyaknya. Lanjut teman-teman, jadi kita ada 3 kemiri, 1, 2, 3. Ini yang tadi menang. Karena ini udah banyak ngalahin, udah ngalahin 2 kemiri, kita adu yang ini dulu teman-teman. Jadi yang menang ini lawan yang ini. Oke. Kita simpan dulu. Aduh anjir, kegencet bagoy. Kalau dari ukurannya teman-teman, ini yang ini kecil ya, yang atas kayaknya ini bakal kalah, tapi nggak tahu. Kita coba. Sesuai prediksi teman-teman, yang kecil kalah, ini yang gede yang bawah. Oke, ini tersisa 2 kemiri, berarti sekarang kita pertandingan final teman-teman. Kita lihat siapa kemiri mana yang paling kuat. Oke, kita langsung letakin. Kita kasih kesempatan kameramen buat pukul. Oh ya, ini tuh kalau misalnya ngadu kemiri kayak gini, jangan sampai ada yang diam di sebelah sana atau sebelah sini ya, karena takutnya si kemirinya itu malah mecat ya, bahasa Indonesia jadi pas kita pukul si kemirinya itu ngaceleng kan, itu tah peletak kena dada gitu. Peletak balik deui kena dada mang nyeri. Aduh sakit. Atau kena tarang. Oke, lanjut. Kita lihat. Wih. Oke, teman-teman. Ternyata emang kemiri ini juaranya. Kemiri ini paling kuat. Yang tadi saya gosok pakai kemiri. Tapi ya sayangnya ini bikang teman-teman. Jadi kalau misalnya ini jalu, ini bisa kita jual. Kalau misalnya udah banyak ngalahin itu harganya lumayan teman-teman. Tapi ya paling ini masuknya ke dapur jadi bumbu. Tapi nggak apa-apa karena kita seru-seruan. Ya kita kehabisan kemiri, jadi udah habis. Ini mungkin bakal dibawa ke rumah buat bumbu. Ini karena udah pecah, udah kotor, jadi gak bisa kita bawa. Saya kayaknya cukup sampai di sini. Setelah tadi saya menjelajahi kebun, saya mendapatkan kemiri. Tadi ada 6 atau 5, saya lupa. Kita udah ngadu kemiri juga. Ini kita udah dapat juaranya, walaupun ini bikang, tapi nggak apa-apa. Oke, kayaknya videonya cukup sampai di sini. Kita lanjut di video selanjutnya, yuk. Dadah. Oh